Itu hasanah dari beliau Habib Noval bin Muhammad Ali Idrus. Waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit jadi sehat, yang sehat enggak kena penyakit. Amin. Judulnya sore hari ini adalah Antara Corona dan Diriku. Ya, antara Corona dan diriku. Judulnya itu. Sebelumnya saya mau ajak semuanya baca sholawat tibil qulub. Umat Islam itu di Indonesia mungkin punya nilai yang lebih dari banyak orang lain. Karena di sini full doa. Ya, Indonesia itu full doa. Doa dan doa dan doa. Apalagi kita punya sholawat tibil qulub. Sholawat tibil qulub. Jadi kalau ada sakit itu ya sholawat. Sholawat itu obat untuk segala hal, ya, untuk segala hal. Udah hafal kan tibil qulub? Kalau pakai lagu gimana lagunya Bu Seha wal Afiyah itu yang paham lagu. Coba Bu Seha. Ini kan pengajian ibu-ibu, biar dikasih contoh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Corona dan kawan-kawannya minggat. Ya, penyakit juga lenyap. Gitu jadi muslim. Jadi muslim kok galau terus pergi ke supermarket borong. Ya, lihat masker seperti pacarnya ditubruk. Ya, jangan seperti itu. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang di luar negeri ya. Jangan ikut-ikutan orang yang di luar negeri. Kita bangsa yang beragama dan kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada manusia itu mati gara-gara penyakit dalam syariat Islam, gak ada. Mati itu gara-gara nyawanya sudah harus dicabut sama malaikat Israil alaihissalam. Umurnya sudah habis. Itu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau urusan mati, urusan malaikat Israil alaihissalam. Jenengan seger buger nanti sore ini mati ya bisa. Ya, insya Allah jangan. Ya insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Ada yang udah tergeletak di rumah sakit, kata dokter nggak ada harapan, dokternya mati duluan. Itu juga ada. Yang nggak ada harapan, nggak mati tiba-tiba jadi sembuh. Makanya jangan pikiran penyakit bawa kematian, nggak usah dipikiri. Pakai ilmu saya saja, yang mumet silahkan mumet, ilmu saya moh mikir. Tapi akehono oleh zikir. Ya memang kita harus melakukan tindakan pencegahan untuk segala macam hal termasuk penyakit. Alhamdulillah kalau jenengan muslim yang baik, muslim yang ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, semua pencegahan untuk segala macam jenis penyakit itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya bangun tidur ya, itu nggak boleh asal-asal kemudian langsung minum, ya nggak boleh. Ya minumnya juga dilihat, gelasnya tutupan atau tidak. Kalau nggak tutupan, itu dikatakan oleh Nabi SAW, setiap tahun itu ada wabah penyakit. Setiap tahun ada wabah penyakit. Tidaklah melewati suatu bejana yang terbuka kecuali penyakitnya mampir. Makanya orang kalau mau naruh barang, mau tidur itu suruh nutupi. Gelas ditutupi, cangkir ditutup, yang ada makanan minuman ya. Islam tuh ngajarinya luar biasa. Terus ya kalau mau masuk kamar mandi, kita ini nggak boleh bangun tidur masuk kamar mandi tangan langsung jegur ke bak, ya itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu tadi malam tangannya tidurnya di mana. Wadah yang tangannya tidurnya di hidungnya. Ya, wadah yang tidurnya, masya Allah saya nggak boleh ngomong ya, paham kan ya? Bergerak kemana-mana nggak jelas itu ya. Terus pagi-pagi bangun tidur masuk kamar mandi, masuk bak, kalau masih pakai bak tuh ya, masuk bak. Belum bisa bayangkan, satu RT, satu RW itu kalau bak mandi berjamaah, ketularan tangannya yang masuk kemana-mana. Naudzubillah min dzalik. Mau makan, mau nyicipi sesuatu, sunnah dari Nabi SAW, suruh cuci
tangan. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, meskipun lemah, orang kalau mau makan cuci tangan dijauhkan dari kefakiran. Jadi resep sugih itu. Kenapa? Oh, sehat. Ya akhirnya sehat, ada barokah. Satu hari, yang lain mungkin mandi cuman sekali atau dua kali. Umat Islam satu hari mandinya 5 kali. Wudhu itu sama dengan mandi. Karena orang kalau wudhu disuruh menyempurnakan sesempurna mungkin. Batasannya memang rukunnya, kalau basuh siku sampai tangan sampai siku suruh lebihkan sedikit. Tapi kalau mau dimaksimalkan itu lebih bagus, betul kan ya? Kemudian menyiram kaki, itu rukunnya sampai mata kaki lebihkan dikit. Kalau mau sampai pupu ya, mau sampai paha itu lebih bagus ya. Kemudian telinga ya, bahkan ada riwayat juga leher. Semua anggota tubuh ini kena, kecuali cuman yang tertutup di sini, dada ya, dada ke bawah. Sehingga yang semua interaksi dengan manusia yang terbuka ini oleh Islam sehari minimal 5 kali harus dibersihkan. Makanya umat yang paling bersih, insya Allah umat yang mau ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nadhafatu minal iman. Makanya kalau Indonesia ini umat Islamnya betul-betul semakin bagus, penyakit itu minggat dengan sendirinya. Mau masuk itu bingung penyakitnya. Kono sing tak ambiri ya. Yang mau diambiri tidak ada penyakit yang aneh-aneh. Makanya jangan bingung sama corona dan kawan-kawannya. Apapun itu namanya. Mati adalah takdir, menjaga kesehatan adalah kewajiban, melaksanakan syariat Islam mutlak harus kita lakukan dengan segala kemampuan yang kita bisa, maka kita akan hidup di bangsa dengan damai, nikmat, rukun, ayem, tentrem, sehat wal afiyah. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka saya ajak semuanya mulai sore hari ini dengungkan sholawat tibil kulub di musola, di langgar, di masjid, di majelis taklim. Bu Seha wal afiyah dan teman-temannya. Ya, sebelum mulai ngaji, setelah mulai ngaji tibil kulub ini disemarakkan, ya disemarakkan biar anak-anak kita semua pada hafal. Apalagi ada lagunya yang enak tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Obatnya semua hati. Ini yang mau saya bahas. Orang kok geger penyakit macam-macam tapi nggak pernah geger penyakit hati. Ya, takut kena corona, padahal resiko corona maksimal mati. Betul ya? Ya insya Allah sehat semua, betul kan? Resikonya kena corona dan penyakit-penyakit lain itu maksimal mati. Dan corona berdasarkan yang saya pelajari, saya nanya sama dokter, nanya sama teman, dari semua yang kena penyakit itu yang mati berapa persen toh? Yang mati berapa persen? Apakah seganas itu penyakitnya? Ternyata ya alhamdulillah yang sehat artinya kena penyakit masih hidup dan insya Allah bisa sembuh itu jauh lebih banyak. Betul. Makanya nggak usah mikir mati ya. Penyakit apapun itu ujung-ujungnya maksimal adalah mati. Setelah mati kalau orangnya hatinya baik, penyakitnya menjadi penghapus dosa. Penyakitnya menjadi nambah pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang kena penyakit yang saya sebutkan ini, walaupun sehat badannya, walaupun kaya dirinya, begitu isdet, Masya Allah, sakitnya nggak rampung-rampung. Contoh, ini biasanya ibu-ibu suka kena penyakit ini. Maaf ya Bu, penyakit gak bisa ngucap terima kasih sama suami.
Ya pasti yang kena penyakit ibu-ibu tuh ya. Judulnya penyakit tidak bisa ngucap terima kasih sama suami. Berarti yang sakit ibu-ibu. Bu, pernah enggak mengidap penyakit ini? Oh ngaku kan, ngaku tuh. Artinya suaminya ngasih A, ngasih B, ngasih sampai Z. Itu kalau yang dikasih belum sesuai yang diinginkan. Jadi ibu pengennya kudung warna hijau. Suami ngasih kudung warna merah, biru, hitam, ya, pink, krem, semua dikasih kecuali yang hijau. Apa kata sang istri? Kamu memang tidak pernah perhatian sama aku. Kamu pria yang tidak pernah berbuat baik kepada aku. Kamu tidak pernah mau belikan kudung untuk aku. Lah sak lemari ki kudunge sopo? Ini wanita model begini ada, ini ada nih, ada. Mudah-mudahan orangnya hadir, saudara-saudara. Ada. Resikonya penyakit ini apa? Takfurnal ashir. Kamu tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada suami yang berbuat baik kepadamu. Resikonya sabda Nabi Muhammad SAW, kebanyakan penghuni neraka itu wanita adalah karena punya penyakit tidak bisa terima kasih pada suami. Ngeri, itu contohnya ya. Tidak bisa terima kasih pada suami. Kemudian penyakit apa lagi? Iri. Penyakit iri ini kita mungkin pernah kena atau lagi ngidap. Ya, mengidap penyakit iri. Begitu kena penyakit iri, Masya Allah, hidupnya dunia gak mungkin bisa bahagia. Apalagi akhirat. Karena orang iri itu gak pernah bisa melihat yang dia punya. Selalu lihat punyanya orang lain terus. Contoh, punya suami ganteng. Kok lihat Habib Novel lebih ganteng. Masya Allah. Ya, terus iri, ya iri, ya kan? Iri sama suaminya orang lain ya, sehingga istrinya itu dielek-elek terus. Perempuan kok kayak gitu? Perempuan kok kayak gitu? Orang kalau udah iri mengerikan. Dia akan mencacat, akan mencela orang yang dia iri. Betul. Mobil contoh. Lah kebetulan ibu-ibu punya mobil harganya 50 juta. Lah kok tetangga ibu punya mobil harganya 500 juta. Ibu iri. Aku kok gak iso duwe sing kaya ngono. Saya kok gak bisa punya yang seperti itu. Yang muncul apa? Itu hasil korupsi itu. Warungnya pakai pesugihan itu. Itu orangnya pakai susuk itu. Oh, mungkin dia itu pelakor itu. Makanya bisa beli mobil seperti itu. Masya Allah. A sampai Z. Mulutnya ngeluarkan hal-hal yang naudzubillah min dzalik. Itu kena penyakit iri. Di atasnya iri, lebih ngeri, dengki. Ya, dengki. Ada hasad, ada hikid. Ya, ada hasad, ada hikid. Kalau hasad itu iri, hikid itu dengki. Dengki itu apa? Dengki itu di atasnya iri. Lebih dari iri. Sudah enggak senang orang lain dapat nikmat yang lebih, pengen nikmatnya hilang. Contoh tadi, gitu ya, tadi, lah kok temennya punya suami lebih ganteng, ya itu iri, terus plus ditungakno gendang mati. Mudah-mudahan suaminya cepat mati, biar tahu rasanya jadi janda, enggak punya suami, Masya Allah. Ini perempuan model seperti ini, yang iri dengan model apapun tadi, atau mobil, mudah-mudahan mobilnya itu ketiban watu remuk gitu ya. Mudah-mudahan masuk ke jurang, ya naudzubillah min dzalik. Menginginkan nikmat itu lenyap dari orang lain, itu namanya dengki, bahaya itu. Dengki itu mengerikan luar biasa. Kemudian penyakit lagi, ini masih saudara semua nih, rata-rata penyakit itu bersaudara. Iri, dengki itu ya, itu bersaudara. Ada penyakit yang namanya ujub, bangga diri. Belum sampai taraf sombong, jadi ujub. Aku. Tapi dia memunculkan akunya, gak pernah lihat Allahnya, paham ya? Lihat kemampuan dirinya, saya kok. Gak lihat Allah. Kalau gak saya gak bisa, saya. Itu namanya ujub. Contoh, ibu pinter masak. Ya, kemudian kok nyuguhkan orangnya seneng, nyugi orangnya seneng, enak ya. Terus di hati ibu ngomong, memang aku jago masak, ahli masak, memang saya pinter masak. Tanpa merendahkan orang
lain, ujub, berbangga diri, bahaya itu. Itu menghancurkan amal. Yang lebih parah dari ujub, sombong. Sombong itu bangga diri plus menghina orang lain. Plus menghina orang lain. Masaknya enak, oh iya saya, kalau dia enggak enak. Oh dia itu masaknya, wah enak. Apalagi yang di pojok sana, wah enggak enak sambil duding gitu ya. Itu enggak enak itu. Merendahkan orang lain, an yakiroh. Jadi merendahkan, menghinakan muslim yang lain. Itu adalah kesombongan. Dengan melihat dirinya yang punya kemampuan. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang nanya, Habib, lah kalau saya bangga tapi karena saya bisa sesuatu untuk syukur boleh enggak? Nah ini bedanya tipis. Ada orang yang bangga tapi syukur. Kalimatnya lain, masakanmu enak, alhamdulillah, alhamdulillah saya dikasih Allah kemampuan masak. Ya Allah terima kasih. Ya itu ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya kalau kamu dikasih nikmat sama Allah, sebutkanlah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu bukan ujub. Itu bukan sombong karena dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah merendahkan orang lain. Nah, penyakit yang saya sebutkan ini diantaranya. Kalau kita kena, urusannya enggak selesai dengan mati. Kalau corona dan kawan-kawannya dengan mati selesai. Tapi kalau penyakit yang saya sebutkan tadi, itu mati enggak menyelesaikan. Mati baru permulaan. Masya Allah. Langsung disambut sama malaikat mungkar wa nakir. Ngerinya luar biasa. Raqib dan Atid memberikan laporan. Raqib Atid ngasih laporan, mungkar nakir nyambut. Malaikat azab siap ngajar. Itu baru di kuburan. Keluar dari kuburan masuk alam kebangkitan. Dikasih tempat yang panasnya luar biasa, enggak dapat naungan. Dari kebangkitan dihisab, hisabnya itu akan berat, kemudian akan diseret ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ikhwani rahimakumullah, justru kita sekarang ini harus fokus sama penyakit hati ini loh, penyakit hati. Kalau hatinya sehat, enggak akan bingung dengan apapun. Ini sekarang karena hati banyak yang sakit, Masya Allah. Itu lihat orang jalan, di jalan tuh mungkin timbul su'dzon, gitu ya, prasangka buruk. Jangan-jangan dia kena corona. Tuh. Jangan-jangan itu yang di kanan saya kemarin dari mana ya? Jangan-jangan dia tertular, nanti nulari saya. Nanti, jangan-jangan, ono wong watuk sidik, ada orang batuk sedikit, wah virus corona itu. Disingkiri. Dijauhi, yang ada prasangka buruk. Na'udzubillah min dzalik, bahaya ini. Muslim Indonesia enggak boleh begitu. Harus prasangka baik dengan kanan kirinya, depan belakangnya, atas bawahnya, semua diprasangkai baik. Tetapi kita kan waspada caranya jalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu namanya waspada. Waspada caranya baca doa. Waspada caranya baca sholawat. Waspada caranya hiduplah dengan gaya hidup yang sehat, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau terpaksa ambil paketnya orang awam, makan walaupun masih kenyang tapi enggak kekenyangan. Sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum. Itu cara makannya orang awam. Cara makannya orang-orang yang lebih khusus, kalau lapar baru makan, belum kenyang udah berhenti. Kalau cara makannya para wali yang tingkatnya tinggi, makannya cuman sesuap sebagai syarat nyambung kehidupan. Sebetulnya enggak makan pun kuat, tapi nanti kalau enggak makan itu syariatnya dilanggar. Syariat mau nyambung hidup harus makan. Luqaimatun yuqimna bihas sulbah. Dia terpaksa makan sesuap untuk syarat saya ini manusia, saya jalankan syariat, saya harus hidup. Dengan sesuap itu Masya Allah, satu hari kuatnya luar biasa. Seperti Imam Nawawi, seperti Imam Malik. Imam Malik rahimahullah itu cuman buka dengan permen secuil kurma, sahurnya dengan seteguk air. Ke toiletnya 14 hari sekali. Sementara kita ke toilet satu hari 14 kali. Masya Allah. Beda-beda tipis, angkanya sama kok. Ya angkanya sama. Dah itu bab corona selesai. Tidak usah bingung sama corona. Insya Allah nggak ada yang kena, amin. Kalau kena yang namanya muslim ya, kena itu ya nyantai-nyantai
saja, terus berpikir positif, insya Allah sehat, mati wis wayahe, selesai. Kalau meninggal itu udah waktunya, persiapkan diri. Setiap orang ini kan ngantri mati, toh nggak usah nunggu penyakit, mau mati kok nunggu penyakit, emang penyakit yang buat mati. Kamu, saya, kita ini semua lagi ngantri untuk dicabut oleh malaikat Israel alaihissalam. Itulah bedanya Indonesia dengan negara lain. Kenapa? Karena bangsa ini punya Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dasar hidupnya, pola hidupnya yang menjadi landasan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya? Apalagi muslimnya. Itu secara umum saja harus Tuhan yang diutamakan, apalagi muslimnya. Dah cukup. Sekarang mau cerita yang lain. Oleh-oleh umrah, boleh ya. Oleh-olehnya diantaranya saya itu kan punya orang yang WhatsApp saya itu kan macam-macam, banyak. Rupanya itu mulai dari, kalau di Indonesia nggak usah dibahas, saya kan di Indonesia kan cukup terkenal, nggak usah dibahas. Ya ini alhamdulillah, itu bukan sombong, bukan ujub, naudzubillah min dzalik. Namanya tahadutsan bene nikmah, syukur ya, mensyukuri nikmat. Landing di Madinah ya, masuk kota Madinah, Masya Allah, itu ketemu manusia yang ada ketemu tuh Habib Novel, minta foto. Habib Novel, minta foto. Habib Novel, minta foto. Ya, dimanapun itu ketemu Habib Novel, minta foto. Jadi saya senang, ternyata dulur kita banyaknya luar biasa. Artinya tayangan ini ditonton di mana-mana dan alhamdulillah memberikan manfaat. Di antaranya adalah yang selalu ikut donasi untuk Majelis Ar-Raudhah. Kadang donasinya itu kalau punya uang 100.000 ya 100.000, kalau punya uangnya itu 200.000 ya 200.000. Kalau pas dia punya uang 10 juta yang ngasih 10 juta. Itu salah satu Habib ya, Habib Singapura sana, tinggal di Singapura. Marganya Al-Hasni, ini insya Allah nonton nih. Ya, marganya Al-Hasni. Setiap bantu saya selalu mengucapkan tetap senyum Habib, insya Allah ketemu. 2 tahun lebih itu WA-nya cuman begitu. Ya, laporan ikut andil entah berapa yang beliau punya, terus tetap senyum Habib, ya insya Allah ketemu. Nah subhanallah, waktu saya di Mekah, karena beliau ngikutin YouTube saya, Habib lagi di Mekah, kebetulan WA-nya enggak saya buka. Karena ada banyak WA yang masuk. Pas saya selo tuh luang ya, waktu luang, ngomong Jawa yang ini ya, mau ngomong Indonesia agak harus inget-inget dulu gitu ya. Pas saya selo luang waktu, saya lihat WA, saya lihat cek, loh ini kok ada Habibnya WA saya, anak muda itu. Tapi saya nggak tahu kalau masih muda, dalam bayangan saya itu yang WA mungkin orang sudah lebih tua dari saya. Saya buka WA-nya, Habib di mana? Saya lagi di Mekah, itu 2 hari yang lalu. Tak jawab, saya ada di hotel ini. Alhamdulillah beliau masih di Mekah. Dan hotelnya satu gedung sama saya, beda hotel. Akhirnya ketemu, ya akhirnya ketemu. Singkat cerita apa? Jadi orang yang yakin insya Allah ketemu, itu anehnya ketemunya nggak di Solo, ketemunya nggak di Singapura, ketemunya di Mekah. Ya ketemunya di Mekah, di Tanah Haram, di tempat yang mulianya luar biasa. Makanya kalau punya cita-cita tuh jangan ragu. Mosok iya iso toh, mana mungkin ya, apa betul nanti akan tercapai dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tawaf nih. Ini kadang tawaf kita ketemu manusia macam-macam. Salah satu yang macam-macam, ketika saya tawaf wada, di samping kanan saya tiba-tiba Habib Novel, Masya Allah. Nah lanjutannya ini yang saya iakan keliru, nggak diiakan juga keliru. Habib numpang selfie. Ya karena mungkin takut saya salah hilang gitu ya, cepret gitu, saya ya sakarepmu aku penting tawaf gitu ya. Dia mau motret terserah beliau, cepret, saya langsung jalan. Itu di Mekah. Pasti Anda menunggu-tunggu satu hal yang enggak saya sampaikan. Mesti batin, aku mudeng. Ya buat para YouTuber yang suka komen saya dan nanya, Habib ketemu Habib Rizik atau tidak? Jawabannya, namanya sampai Mekah kan sudah lama nggak pernah ketemu, ya pengen silaturahim.
Alhamdulillah saya ikut ngaji sama Habib Rizik, ngaji, cari ilmu. Karena beliau tiap hari terima tamu, itu puluhan bahkan ratusan terima tamu, tamunya disambut dengan baik. Saya dapat ilmu banyak, ya dapat ilmu banyak. Alhamdulillah beliau seger buger, insya Allah semakin sehat, ya semakin afiah. Nah beliau buka pengajian ngajar, yang diajarkan sekarang kitab Arba'in An-Nawawiyah, sama Habib Novel ya. Ngajar kitab Arba'in An-Nawawiyah. Beliau juga mulai majelisnya dengan sholawatan, ya dengan sholawatan, baca sholawat dulu baru pengajian. Dan enggak lebih dari itu. Jadi yang diobrolkan adalah ilmu. Alhamdulillah saya bisa ngaji juga di Mekah. Yang ngajari guru saya Habib Rizik Syihab. Kan nambah ilmu, ngaji di tanah haram, pengajian. Kemudian di Madinah, alhamdulillah punya teman-teman mahasiswa dan yang sudah selesai kuliah di Madinah, saya hubungi bisa, terus pada datang bawa mobil, rupanya punya persatuan mahasiswa sholawat gitu ya, persatuan mahasiswa yang kumpul sholawatan, ada yang punya mobil, Bib ada mobilnya, ya udah, jadi nggak perlu cari taksi, nggak usah sewa mobil, diajak keliling sama mahasiswa-mahasiswa itu, tempat-tempat bersejarah. Terus saya pengen makan daging onta, katanya itu daging onta kalau yang masak pinter enak. Akhirnya makan daging onta, pakai nasi mandi, ya kapsah dan kawan-kawannya itu. Saya nikmati daging onta. Kemudian saya bilang sama mahasiswanya, pokoknya pesen yang enak-enak, saya yang bayar. Iya. Begitu rampung gitu saya mau bayar, kata mahasiswanya, enggak usah Bib, hadiah dari kami. Terus saya bayang, saya ngomong kelasmu mahasiswa lu, gak dia duit awakmu, aku dia duit iki, ojo sombong gitu ya. Saya maksa, enggak, pokoknya saya mau bayar. Kata mahasiswanya, enggak Bib, kali ini kami mau ngalap barokah. Kali ini kami mau ngalap barokah, mau cari berkah. Jazakumullah khairan teman-teman yang udah jamu saya di Madinah dan dimanapun berada. Yang pengen saya sampaikan, banyak dulur itu enak. Makanya pesan orang Jawa, mangan ora mangan, yang penting kumpul. Betul kan? Artinya kamu punya duit, enggak punya duit, yang penting punya saudara. Nah ini penyakit corona ini mau membuat kalian jadi tidak bersaudara. Membuat kalian toleh kanan, bingung, toleh kiri, bingung, lihat depan, bingung ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan mau dikalahkan oleh corona dan kawan-kawannya. Pokoknya kita hidup berbangsa, bernegara ya, dan saudara dalam seagama, harus saling menguatkan tali ikatan persaudaraan satu dengan yang lain. Hindari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu lebih cepat menular daripada corona. Ya, makanya kalau orang yang kumpul sama orang suka ghibah nanti jadi ahli ghibah. Orang yang kumpul sama orang suka iri nanti jadi iri. Orang suka kumpul sama orang sombong nanti jadi sombong. Karena manjalas janas. Siapa yang berteman nanti akan jadi sama. Duduk bareng nanti jadi sama, ketularan. Makanya kalau untuk urusan hati duduk pilih-pilih. Duduk sama teman-teman ngaji, insya Allah semakin sehat. Tapi kalau sama orang yang hidupnya cuma mencela, menghina orang lain, tinggalkan. Karena manusia itu banyak yang baik. Tinggalkan, jangan kemudian kamu hinakan. Jangan menghina, enggak boleh. Ya nyingkir saja. Ya nyingkir saja karena kita enggak mau terlibat penyakit yang sama. Tapi jangan kamu rendahkan. Itu orang sombong. Itu orang jelek. Enggak boleh begitu. Berarti kamu juga lagi sakit. Tinggalkan karena kita pengen jadi orang yang baik dan kita doakan mudah-mudahan dia juga jadi lebih baik, dan kita ngomong seperti itu bukan merasa lebih baik, tapi karena kita merasa aku kotor, aku banyak penyakit, aku nggak pengen nambah penyakit. Dia mungkin sakitnya cuma satu, yang aku tahu dia sakitnya itu tok, sementara aku penyakitku udah 20, nggak mau aku tambah lagi. Dia lebih hebat dari aku lebih hina dan kotor dari dia. Jadi menyingkir bukan karena merendahkan orang lain, menyingkir tidak dengan menghinakan orang lain. Dan itulah banyak orang gagal. Ya, banyak orang gagal. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Jelas. Jam berapa ini Bu Seha? Alhamdulillah 5:30. Tambah dikit lagi boleh? Banyak juga boleh. Di antaranya saya bertemu dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, ketaatan. Habib Abdul Qadir bin Ahmad almarhum Jeddah rahimahullah mengatakan,
Habib Zain bin Smith merupakan Syafi'i hadhihi ummah. Jadi pangkatnya seperti Imam Syafi'i rahimahullah karena ilmunya luar biasa. Habib Zain bin Smith, semoga Allah panjangkan umurnya dan segala kenikmatan ketaatan, banyak ngasih saya nasihat. Semuanya tentang ilmu. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada ilmu. Beliau ngasih contoh begini, ini bagus nih ya. Jadi biar yang nonton ini paham, saya ceritakan semua ya, semua perjalanan saya. Bukan satu orang, dua orang, banyak orang. Yang namanya ada ya saya sebut, diantaranya Habib Zain bin Smith. Kalau tadi Habibnya Singapura gak saya sebut, ya sengaja, privasinya beliau. Ya beliau gak ingin disebut namanya ya, gak ingin disebut namanya. Habib Zain perintahkan sama saya soalnya, sampaikan ke orang-orang. Sampaikan ke orang-orang. Saya bilang saya punya majelis, ya sepekan sekali. Sampaikan ke orang-orang. Ini beliau mengasih contoh gini. Kalau sekarang misalnya ibu-ibu pemirsa ada kerabatnya meninggal, tinggalnya di Amerika, punya warisan 30 miliar buat Anda, kira-kira berangkat marani atau biarkan saja? Ayo jujur. Punya kerabat tinggal di Amerika, kerabatnya meninggal, punya warisan 30 miliar untuk Anda. Tapi syaratnya Anda harus berangkat ke sana untuk mengambilnya. Berangkat atau gak paten? 30 miliar no. Berangkat atau gak paten? Berangkat, betul? Ya, duit loh nih. Rezeki dari Allah Ta'ala, hak halal. Itu halal. Betul ini, bukan palsu. Artinya betul-betul warisanmu. Pertanyaan saya, kira-kira berangkat atau enggak berangkat? Jujur mawon. Berangkat ya, mengambil hak. Tidak ada yang mencela, bahkan orang mengatakan selamat jalan, ya jangan lupa ya oleh-olehnya, nanti saya didumi, betul begitu kan ya? Sementara Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu yang mewarisi Nabi. Nabi punya apa, itu dikasihkan ke ulama. Nabi punya apa, dikasihkan ke ulama. Jadi kalau kamu tahu ada ulama, mbok parani apa mbok tinggal? Enggak, ya. Maksudnya itu semangatnya marani podo mbek duit apa gak gitu loh ya. Al ulama warathatul anbiya. Makanya nih warisannya Nabi ini mahal, warisannya ilmu dan ulama. Karena ilmunya enggak ditulisan. Makanya Nabi enggak mengatakan warisannya itu berupa tulisan, enggak. Warisannya berupa kalimat-kalimat, enggak. Tapi warisannya adalah ilmu yang dititipkan di dada para ulama. Kita disuruh cari para ulama. Kemudian Habib Zain bin Smith juga mengatakan akhir zaman ini banyak soalnya itu duduk lumayan, setiap kata yang keluar itu ilmu semua. Ya, setiap kata yang keluar itu ilmu. Makanya yang bisa saya sampaikan, yang saya rekam banyak di kepala dan di hati. Tapi kan enggak semuanya bisa disampaikan. Di antaranya beliau mengutip ucapannya Habib tempo dulu, ya zaman dahulu kala. Di akhir zaman ini tidak ada yang lebih manfaat dari 3 hal ini. Jadi ada 3 amalan yang paling bermanfaat untuk umat di akhir zaman. Yang pertama adalah istighfar, sholawat, sodakoh. Ini bukan urutan 1, 2, 3 ya, semua sejajar ya. Istighfar, sholawat, sodakoh. Itu amal yang paling mujarab di akhir zaman. Apa itu? Istighfar, sholawat, sodakoh. Gampang atau susah? Gampang. Itu menurut ibu-ibu, ceken awakmu. Satu hari ini kamu istighfarnya berapa kali? Ngerasaninya lebih banyak atau istighfarnya yang lebih banyak? Sholawatnya berapa kali? Sedekahnya itu berapa kali? Ya, berapa banyak? Jadi sedekah, sholawat, istighfar. Sedekah, sholawat, istighfar. Udah, apalagi ibu-ibu yang sadar diri umurnya 50 tahun ke atas. Jadi udah deket sama mati itu. Ya Bu ya, yang udah deket sama mati, bapak-bapak juga pemirsa, saya juga udah mendekati mati, udah 45 ya. Itu harus lebih banyak sedekah, sholawat, istighfar. Gampang, gak angel. Coba kita disuruh tahajud berat, poso sebulan 3 kali berat,
Senin Kemis lebih berat. Daud tak sanggup. Ya, ini kalau udah itu semua nggak bisa, diajak sholawat, istighfar, sodako juga berat. Ya naudzubillah min dzalik. Makanya ini amalkan. Apalagi sekarang lagi ada banyak penyakit, ya sholawatnya tadi tibil kulub kuatkan. Dan ini di bulan Rajab, bulan istighfar. Perbanyak istighfar. Bagaimana ucapan istighfarnya? Terserah. Yang penting dibaca ya. Yang penting dibaca, diistiqomahkan. Dibuat misalnya angka minimal 1 hari 100 kali. Minimal gitu ya. 1 hari 100 kali. Lebihnya adalah bonus ya, seperti itu. Nah, ikhwani rahimakumullah, itu di antara hikmah dari sekian banyak hikmah yang saya peroleh dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di kota Madinah. Kemudian ya ketemu banyak hal sih, ya, baik itu manusia atau yang lain. Saya waktu tawaf juga ketemu orang yang duduk di kursi roda, orangnya kecil, ya bentuknya tidak sebesar kita, ya. Kemudian dia juga kakinya mungkin sudah nggak bisa bergerak, pakai kursi rodanya kecil, orangnya juga kecil, jadi pakai remote itu ya, nggak ada yang nyurung, sendirian sama ngaji nyantai, ngaji tawaf gitu. Lah yang dikasih Allah Ta'ala ujian seperti itu aja nggak mumet kok ya, menikmati lah. Awakmu ki seger waras gede ngadeg melayu ya bengak-bengok, kok bengak-bengok sambat gak ente-ente, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apa? Ini kok lihat saya nggak enak semua, kenapa nih? Ya ini yang saya dapat ya begitu ya. Ternyata setelah disimpulkan dapat satu kesimpulan dari semua perjalanan. Oh iya, saya waktu berangkat itu berangkatnya kan hari Minggu ya. Minggu harusnya terbang. Ternyata berkat doa ibu-ibu pesawat saya nggak jadi terbang. Pesawat saya rusak. Jadi sudah, padahal itu pesawat yang salah satu maskapai terbaik di dunia. Udah mau terbang ini, tiba-tiba mandek, mohon maaf ini ada kerusakan sistem, kita akan belok dulu, terus berhenti, 2 jam memperbaiki, mohon maaf tidak bisa diperbaiki, kemudian parkir ya, coba turun dulu, tunggu, mohon maaf gak bisa diperbaiki, akhirnya dikirim ke hotel. Nah karena maskapainya maskapai besar, hotelnya juga bintang 5, nginep semalam di Jakarta, di hotel bintang 5, hebatnya itu ya, besok siangnya dijanjikan sama maskapainya mau terbang, ternyata dandaninya belum selesai. Selesainya baru maghrib, ba'dal isya baru berangkat. Subhanallah, lebih dari 1 kali 24 jam itu penerbangan ditunda. Itu seluruh jamaah umrah Indonesia yang ada bareng satu pesawat sama saya dari berbagai kelompok itu, saya ketemu orang-orang luar biasa. Gak ono sing sambat. Gak ada yang sambat, semua menikmati, ya semua nyantai, semua legowo, ya semuanya asyik. Coba kalau jenengan itu. Iki piye karepe iki? Sido mangkat apa ora? Ra cetoi. Gitu kan? Semua menikmati. Waktunya sarapan, waktunya tidur, makan siang, makan siang. Bahkan ngomong alhamdulillah kita umrohnya ini sekali tapi pahalanya 2 kali. Kenapa? Yang pertama udah mau berangkat gak jadi. Nah sekarang berangkat lagi. Update status. Iya. Kalau kemarin bismillah, sekarang alhamdulillah. Terus bismillah lah lagi itu. Nah itu ikhwani rahimakumullah, legowo. Dikasih hadiah pesawatnya nggak terbang itu, hatinya mikirnya bagus semua. Ya mikirnya alhamdulillah kok belum mabur, Indonesia ini ya, belum mabur ya, kemudian diberhentikan. Coba kalau sudah terbang baru tahu rusak lah piye gitu ya. Itu Indonesia banget itu. Indonesia banget itu, muslim tenanan ya, muslim Indonesia. Selalu berpikir positif. Maka hidupmu kalau mikir enak-enak kan jadinya pena. Kalau mikirnya jelek-jelek walaupun enak jadinya enggak enak. Jelas? Apa? Udah gitu ya. Jadi itu perjalanan saya mengunjungi bukan cuma satu ulama, ada beberapa ulama yang saya kunjungi. Saya juga ketemu dengan Syekh Abdurrahim Al-Banjari, orang Banjar yang tinggal di Mekah, yang nulis banyak buku ya. Juga dapat hadiah salah satu tulisannya ya. Saya ketemu sama ulama. Saya juga ketemu di Madinah Al-Munawwarah dengan satu ulama dari Hadramut. Ketemunya ketika selesai dari
sholat itu ya tak lihat, ini Hadramut Tarim ini wajah ulama, saya samperin gitu ya. Alhamdulillah juga ketemu ulama, menyenangkan. Jadi kalau hati kita tuh ditoto enak, jadinya enak-enak saja. Terakhir, ibu-ibu pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah akhir April pelunasan tanah itu wajib dilunaskan, insya Allah. Sampai hari ini hanya kurang 2 miliar rupiah. Ya, sampai hari ini hanya kurang 2 miliar rupiah. Yang mau ikut andil, silahkan ikut andil. Transfernya kemana yang mau transfer? Cek saja YouTube saya atau profil picture dari WhatsApp saya. Udah banyak itu saya share. Beb, saya nggak mau ikut andil duit, Beb. Ya, tapi mau dapat gantinya buku, silahkan beli buku saya. Ya, beli bukunya ada paket A, B, C, D. Yang A 80 buku, B 40 buku, C 20 buku, D 10 buku. Nanti bisa dicek di WhatsApp yang saya sebar luaskan. Habib, saya nggak punya duit, tapi saya punya doa. Wah, doamu lebih kebutuhan dan duitmu bonusnya. Jadi kalau nggak punya duit, doa. Karena banyak doa-doa itu justru nggogroken duit dari langit, munculkan duit dari bumi. Orang-orang yang tadinya nggak berani jadi berani, yang kikir jadi dermawan karena doanya orang banyak. Doakan, Beb, saya ini bisa doa dan bisa share. Pokoknya saya bantu share kemanapun, Beb, sharen. Apapun yang kamu lakukan, fa in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kata Allah Ta'ala, kalian sesungguhnya berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Karena yang balas bukan Habib Novel, bukan kawan-kawan yang di sini, yang balas langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan kebaikan adalah kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga berkah manfaat. Mari kita tutup dengan sholawat Tibbil Qulub. Ini special edition ya, sholawat Tibbil Qulub. Ya pemirsa, Tibbil Qulub ajarkan kepada semuanya. Ya, ajarkan sholawat Tibbil Qulub. Mau dilakukan, nggak dilakukan, yang penting dibaca. Kalau ada orang nanya dalilnya mana, nggak usah dijawab, cukup Anda jawab dalilnya adalah Habib Novel Al-Idrus, selesai. Kalau kamu nggak percaya, silahkan datang ke Solo, butuh penjelasan, datangi Habib Novel. Saya ajarkan Tibbil Qulub, saya tanggung jawab dunia dan akhirat. Jelas semuanya? Ya, mari kita bertibil qulub. Ya, bertibil qulub. Mari yang suaranya enak, Bu Seha, Bu Fat, ya, suara saya kan nggak enak, nanti jadi ketahuan. Kalau ngikuti yang suaranya enak kan saya kelihatan, wah Habibnya suaranya enak ya. Pulang umroh kok suaranya jadi enak, padahal itu menyusup di antara suara yang enak. Monggo Bu Seha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
أبداني وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين. Beberapa hari yang lalu salah satu sahabat kita, teman kita dan juga ustadz kita yaitu Dr. Hermansyah berpulang ke rahmatullah. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Dr. Hermansyah. Semoga Allah letakkan ruhnya di alam barzah sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima semua amal solehnya, dan Allah jadikan keluarga yang ditinggalkan keluarga yang semakin taat pada Allah Ta'ala, keluarga yang diberi rezeki dari segala arah tanpa susah payah, keluarga yang diberi ketabahan dan kesabaran, dan dijadikan penyayang hati almarhum dunia dan akhirah, dan penyayang hati terutama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala panjangkan umur semua kita dalam kesehatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, kenyamanan, dan setelah semua itu nanti Allah akhiri usia kita dengan husnil khatimah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi